Pemirsa, aksi penolakan terhadap koalisi menyelamatkan Indonesia kembali terjadi. Di Aceh, sejumlah warga berunjuk rasa menolak keberadaan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang dinilai berpotensi menimbulkan kekisruhan. Anda katakan bahwasanya kebangkitan PKI telah Anda cium, bahkan semenjak Anda menjadi Panglima TNI negeri ini. Tapi nyatanya tak seorang PKI pun bisa Anda tangkap bawa di hadapan rakyat Indonesia. Aksi unjuk rasa menolak keberadaan kami berlangsung di kota Subulu Salam, Aceh siang tadi. Demonstran menggelar aksi di Bundaran Tugu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulu Salam dengan membawa spanduk penolakan terhadap keberadaan dan kehadiran kami di Kota Subulu Salam, Aceh. Kita sekarang ini tidak ada masalah. Dalam orasinya, demonstran menuding ada indikasi penyebaran hoaks tentang kebangkitan PKI sehingga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Aksi berjalan tertib dengan mendapat pengawalan dari sejumlah petugas keamanan. Dari Subulu Salam, Aceh, Ropih Rahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pembacaan eksepsi perkara penghapusan red notice terpidana Joko Chandra hari ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kuasa hukum Bonaparte membantah tuduhan jaksa penuntut umum bila kliennya menerima sejumlah uang dari Joko Chandra. Dalam sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kuasa hukum Napoleon Bonaparte membantah kliennya menerima uang senilai 6 miliar rupiah dari Joko Chandra untuk memuluskan penghapusan catatan red notice Interpol. Barang bukti kwitansi atau penerimaan uang antara Tommy Sumardi dan Joko Chandra tidak ada hubungannya dengan Napoleon. Kuasa hukum menyebut perkara ini tidak sah jika dibuktikan hanya dengan kesaksian satu orang saksi, yakni Tommy Sumardi. Pasca dilaporkan oleh salah satu nasabahnya, pihak Maybank Indonesia menunjuk Hotman Paris sebagai kuasa hukum mereka. Maybank juga memastikan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Hotman Paris selaku kuasa hukum Maybank Indonesia menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam kasus yang melibatkan kliennya dalam konferensi yang digelar Senin siang. Salah satunya adalah kartu ATM dan buku tabungan nasabah dipegang oleh pimpinan cabang inisial A dari awal pembukaan pada 27 Oktober 2014 sampai saat ini. Hotman juga menekankan kasus ini bukan seperti kasus pembobolan biasa yang melibatkan satu oknum, melainkan ada pihak lain yang diduga terlibat. Bank dalam bank, ya berarti kan pimpinan cabangnya kan memainkan duit orang. Itulah harusnya yang saya bilang tadi, semua orang yang terima uang ini, ya, yang ada di sini ada 6 atau berapa nih? 8 harusnya diperiksa. Ini belum diperiksa di Mabes Polri. Harusnya kalau benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya akan penyidikan ditingkatkan ke mereka gitu loh. Sebelumnya, Winda Wulandari, seorang nasabah Maybank, mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jakarta Kamis lalu. Kedatangan Winda bersama kuasa hukumnya ini lantaran uang tabungannya sebesar 20 miliar yang disimpan di Maybank hilang. Uang senilai 20 miliar tersebut disimpan Winda dalam 2 rekening terpisah dengan rincian 15 dan 5 miliar. Hilangnya itu kita baru tahu itu Februari tahun ini, dan kita tuh sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi dari 2015 kita tuh mulai menabung. Anda setiap bulan itu dapat rekening koran atau enggak? Oh, kita dapat. Jadi yang diduga sama ini ternyata rekening koran yang kita dapat itu ternyata rekening koran palsu. Terkait kasus ini, penyidik Bareskrim tengah menyelidiki aset dan memeriksa sejumlah rekan tersangka atas kasus penggelapan dana nasabah tersebut. Modus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilik rekening, kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan bank dan saksi-saksi yang lainnya. Saat ini penyidik sedang melaksanakan tracing aset
dan menelusuri aliran dana yang digunakan saudara tersangka AT. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan kepala bank tersebut sebagai tersangka. Adalah kepala cabang bank tersebut dan terancam hukuman penjara 20 tahun. Tersangka terancam pasal pelanggaran perbankan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 8 hingga 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membagikan 1 juta sertifikat tanah kepada masyarakat dari berbagai provinsi di Indonesia. Pembagian sertifikat ini sebagai bukti tanda kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo digelar secara daring di Istana Merdeka. Presiden mengatakan telah membagikan sebanyak 2,4 juta sertifikat tanah selama 5 tahun terakhir kepada masyarakat. Presiden menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat pada 2025 mendatang. Provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia penerima sertifikat yang target kita itu di 2025. Seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat. Insya Allah sudah bersertifikat. Nggak ada lagi orang punya tanah, nggak punya sertifikatnya. Harus 2025. Termasuk sertifikat untuk tanah-tanah, untuk tempat ibadah. Semuanya harus. Nggak ada. Entah untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat. Peserta Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM 2020 Jakarta diajak untuk menikmati indahnya Teluk Jakarta dengan naik kapal pinisi dalam agenda postur. Postur menjadi rangkaian kegiatan program unggulan ICTM selain talk show, seller workshop, buyers meet sellers, buyers exchange forum, dan gala dinner. Seperti apa keseruannya? Kita akan ikuti liputannya. Jakarta kini memiliki kapal pinisi yang melayani para wisatawan untuk mengarungi Teluk Jakarta hingga ke Kepulauan Seribu. Nah, di hari kedua gelaran ICTM 2020 di Jakarta, para peserta diajak untuk menikmati sunset trip di kapal ini. Pastinya dengan menerapkan standar protokol kesehatan dan perjalanan pun jadi menyenangkan. Dalam meeting di kapal pinisi The Kartika ini, para buyers dan sellers menikmati suasana agar terjalin keakraban, guna menciptakan geliat bisnis di tengah pandemi. Maka dengan adanya meeting ini, mereka bisa mengupdate, menginformasikan bahwa masih ada produk-produk yang dimiliki kepada para kliennya. Syukur-syukur ada buyer baru di situ diketemukan. Jadi kegiatan ICTM ini diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk semua teman-teman, rekan-rekan, lalu ada buyer, ada seller, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang seru gitu loh. Puas menikmati keindahan Teluk Jakarta, peserta ICTM 2020 optimis sektor pariwisata akan kembali bergerak lebih baik di tengah masa adaptasi kebiasaan baru ini. Tim Liputan iNews melaporkan.